Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 PTB SMK Negeri 1 Pejawaran. Melalui video ini, Bumi ingin memberikan gambaran atau panduan mengenai bagaimana cara mengerjakan lembar penilaian keterampilan yang sudah Ibu bagikan pada aplikasi Edmodo. Ya. Yang pertama-tama, pastikan teman-teman sudah membuka filenya, sudah membaca sekilas ya, meskipun mungkin ada beberapa teman yang belum paham. Nah, jadi di sini kalian yang paling utama sebenarnya adalah diminta untuk membuat dokumen terkait administrasi pembelian pada PT Valisa Elektrika. Namun, sebelum teman-teman mengerjakan, di sini ada beberapa alur serta informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama, itu terkait informasi mengenai identitas PT Valisa Elektrika yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar ketika teman-teman akan membuat dokumen seperti surat penawaran, surat permintaan, surat pesanan, dan sebagainya. Kemudian di bawah ada tabel di mana kalian bisa mengetahui terkait persediaan barang dari PT Valisa Elektrika. Yang pertama ada dispenser, di mana informasi yang ada itu terkait ada jenis barang, tipe atau ukuran, jumlah barang, dan harga satuan. Nah, hal yang utama yang harus kalian perhatikan yaitu jumlah barang yang ada di data, ya. Di situ ada persediaan dispenser, kemudian kulkas, rice cooker, oven, kompor gas, dan sebagainya sampai bawah, ya. Selain itu, kalian juga akan memperoleh informasi terkait ketentuan pembelian yang sudah ditetapkan oleh PT Valisa Elektrika. Contoh di sini, ada satu ketentuan di mana dispenser, ketika persediaan di perusahaan kurang dari 4 buah, maka perusahaan akan membeli sebanyak 5 buah. Nah, dari sini kita akan tahu dispenser merek apa saja yang nantinya akan dibelanjakan oleh PT Valisa Elektrika. Tadi ketentuannya yang kurang dari 4 akan belanja 5 unit. Nah, di sini berarti teman-teman bisa lihat dispenser mana saja yang akan dibelanjakan, yaitu Miyako WDP 300 karena dia persediaannya tinggal 3, Miyako WD 186H karena dia persediaan tinggal 2, dan sebagainya sampai bawah teman-teman nanti bisa cari, ya, itu untuk ketentuannya. Kemudian untuk kulkas, rice cooker, dan sebagainya teman-teman bisa melihat ketentuannya. Pastikan teman-teman juga memperhatikan ketentuan pembelian di situ apakah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah pernah belajar di matematika perbedaan antara kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, ya. Selanjutnya, teman-teman juga akan mendapatkan informasi terkait daftar pemasok dari PT Valisa Elektrika. Daftar pemasok artinya apa? PT Valisa Elektrika itu kalau mau belanja barang elektronik itu kemana? Nah, di situ sudah ada, misalnya dispenser, PT Valisa Elektrika akan belanja ke PT Elektrikal Sentosa, kulkas ke PT Abadi Elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum teman-teman mengerjakan, kalian juga akan mendapatkan atau membaca catatan khusus, ya. Yang pertama, catatannya khusus produk oven dan microwave serta mixer, perusahaan belum memiliki pemasok tetap. Data pemasok yang tertulis pada tabel adalah hasil dari survei yang dilakukan perusahaan. Nah, jadi untuk item-item itu, oven, microwave, serta mixer, kan di atas di daftar pemasok sudah ada tuh. Nah, contohnya mixer PT Amirah Indah, oven dan microwave PT Amanah Citra. Tapi sebenarnya dua pemasok itu belum ditentukan. Itu hanya berdasarkan hasil survei saja. Jadi sebelum kalian membuat surat pesanan, maka kalian harus membuat surat permintaan penawaran sesuai dengan format yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua, terkait syarat pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N/30, ya. Itu artinya apa? Ketika perusahaan melakukan pembelian, dia akan memperoleh potongan harga sebanyak 2% jika perusahaan membayar sebelum
10 hari setelah tanggal faktur. Itu ya. Itu kaitannya nanti sama apa? Itu kaitannya dengan bukti pengeluaran kas. Ya. Kemudian yang ketiga itu syarat penyerahan barang adalah FOB Destination Point. Sesuai dengan yang sudah kalian pelajari, yang namanya FOB Destination Point itu artinya bahwa biaya pengiriman atau ongkos kirim itu ditanggung oleh penjual. Ya, itu artinya free ongkir. Paham ya? Perbedaannya FOB Destination Point dan Shipping Point ya sudah kalian pelajari. Selanjutnya ketentuan catatan yang keempat, yaitu penyerahan barang paling lambat 8 Juli 2018. Tanggal penyerahan itu nanti berkaitan dengan bukti penerimaan barang. Ya. Sudah, kemudian untuk petunjuk pengerjaan. Berdasarkan yang tadi ya, informasi yang sudah kalian baca, sudah kalian peroleh di atas, nanti kalian diminta untuk membuat apa saja. Yang pertama, mengajukan surat permintaan barang ke bagian pembelian. Ingat tanggalnya dan formatnya kalian bisa lihat pada materi sebelumnya. Nanti apa saja barang yang diminta itu kalian sesuaikan dengan ketentuan pembelian yang sudah Bu Umi kasih contoh di atas ya. Kemudian lagi kalian juga diminta untuk membuat surat penawaran. Kenapa kita harus membuat surat penawaran? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pemasok oven, microwave, dan mixer itu belum ditentukan, hanya baru berdasarkan survei. Jadi kalian harus membuat surat penawaran kepada PT Amirah Indah dan juga PT Amanah Citra ya. Kemudian kalian juga diminta untuk membuat surat pemesanan barang pada tanggal 3 Juli 2019. Itu sepertinya, maaf ya, sedikit informasi untuk catatan nomor 4, itu paling lambat tanggal 8 Juli 2019 ya, bukan 18. Untuk tanggal 3 kalian diminta untuk membuat surat pesanan. Ingat, surat pesanan, tiap pemasok itu satu surat pesanan. Jadi ketika kalian memesan dispenser, ya kalian membuat surat pesanan kepada PT Electrical Sentosa. Kalian ingin memesan kulkas, maka kalian membuat surat pesanan yang ditunjukkan kepada PT Abadi Elektronik dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, kalian diminta untuk membuat bukti penerimaan barang atas barang-barang yang telah dikirimkan oleh pemasok. Untuk surat penerimaan barang itu berdasarkan nanti surat pesanan yang sudah kalian buat. Jadi ketika barang diterima, kalian diminta untuk membuat surat penerimaan barang. Formatnya seperti apa? Sama seperti yang sudah dicontohkan pada materi sebelumnya. Dan yang terakhir, tanggal 17 Juli 2019, kalian diminta untuk melakukan pembayaran dan membuat bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, nanti nominalnya berapa? Nah, nominalnya ini terkait ketentuan pembayaran yang berlaku, yaitu 2/10 N/30. Karena barang diserahkan pada tanggal 8 Juli, maka fakturnya biasanya akan tanggal 8 Juli 2019 juga. Kemudian perusahaan atau PT Salesa Elektrika membayar pada tanggal 17 Juli 2019. Jadi setelah tanggal faktur baru berapa hari? Nah, bisa teman-teman hitung. Kalau misalnya lebih dari 10 hari, maka dia tidak memperoleh potongan 10%. Tapi kalau teman-teman menghitungnya, ternyata kurang dari 10 hari, maka nanti akan mendapatkan potongan 2%. Ya, sampai sini ada sedikit pencerahan ya. Jadi mungkin itu yang bisa Bu Umi jelaskan. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kalian bisa menghubungi ke Bu Umi melalui WA atau telepon. Tapi ingat, Bu Umi tidak menerima pertanyaan yang sekiranya sudah Bu Umi jelaskan pada video ini. Ya, terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.